Idenya Jeffrey yang keluar dari otaknya adalah dia itu ya pasti membelah-belah hampir semua bagian tubuhnya si Stephen. Abis itu dia menjembunyikan tubuhnya di sebuah tempat yang emang agak tersembunyi. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian udah klik video ini. Nah guys, kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu cerita tentang psikopat yang dimana dia itu salah satu psikopat yang gak bisa dibayangkan sama orang-orang. Wah, ternyata dia sekejam itu. Pernah kebayang gak sih guys, kalian tuh punya teman, punya saudara, dia tuh kelihatannya tuh biasa aja gitu di luar, pendiam, dan bahkan dia tuh sangat sopan. Tetapi ternyata nih guys, di balik pendiamnya dia tuh menyimpan sesuatu yang nggak bisa kita bayangkan. Nah, itulah yang terjadi sama seorang pria bernama Jeffrey Dahmer. Di balik wajahnya yang sangat tenang, ternyata dia tuh menyimpan sebuah rahasia yang sangat mengerikan dalam sejarah kriminal dunia. Nah guys, jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang si Jeffrey Dahmer, seorang psikopat gila asal Amerika Serikat. Sebelum kita masuk ke kronologinya, kita masuk dulu nih ke biodatanya si Jeffrey Dahmer. Bernama lengkap Jeffrey Lionel Dahmer, dia lahir di Amerika Serikat. Kelahiran 21 Mei 1960. Awalnya si Jeffrey Dahmer ini adalah seorang non-religius, jadi dia itu kayak nggak punya agama. Tapi setelah dia masuk penjara, akhirnya dia itu memiliki sebuah agama, yaitu Kristen. Nah, kita masuk dulu nih ke masa kecil si Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer ini emang terlahir sebagai seorang anak yang cenderung agak pendiam. Nah, si Jeffrey ini bukanlah tipe anak yang sering main sama teman-temannya gitu, kayak ngumpul, terus nongkrong gitu. Nah, dimana dia itu setelah lepas sekolah, dia itu selalu pulang ke rumah. Nah, sebaliknya nih guys, dia itu lebih tertarik ke hal-hal yang agak disturbing gitu. Dimana si Jeffrey ini sejak kecil dia tuh suka kayak ngumpulin bangkai hewan. Abis dikumpulin bangkainya, dibedah. Terus abis itu disimpan tulang-tulangnya. Dan setelahnya dia tuh melakukan eksperimen aneh dengan bangkai-bangkai hewan itu. Nah, pada saat itu keluarga itu berpikir kayak, itu tuh mungkin fase anak-anak yang emang penasaran gitu sama tubuh hewan. Tapi kalau dipikir sama logika, anak mana yang suka membedah hewan, terus kayak dikoleksi gitu loh bagian tulang-tulangnya. Nah, padahal ya guys ya, itu tuh adalah sebuah tanda, dimana tanda awal yang bakal cukup serius gitu ya, bakal menimpa si Jeffrey Dahmer nanti setelah dewasa. Nah, di rumah nih si Jeffrey Dahmer tuh kondisi keluarganya itu yang nggak stabil gitu, bukan sebuah keluarga yang harmonis. Nah, selama si Jeffrey Dahmer ini tinggal sama keluarganya, orang tuanya tuh sering banget berantem. Karena saking seringnya berantem, kedua orang tuanya nih akhirnya memutuskan buat bercerai. Nah, setelah kedua orang tuanya nih bercerai nih, si Jeffrey ini makin menarik diri dari dunia luar itu. Dia tuh makin kesepian dan dia tuh kan kayak makin larut dalam fantasi-fantasinya yang gila. Nah, kita masuk nih ke umur dia 18 tahun. Nah, dari mana nih guys? 18 tahun ini adalah awal ketika dia tuh melakukan penghilangan nyawa terhadap seorang pria. Nah, pada waktu itu si Jeffrey Dahmer ini ketemulah dengan seorang pria muda yang lagi hiking bernama Stephen Hicks. Setelah mereka bertemu, mereka ngobrol, mereka minum bareng, suasananya santai. Sampai suatu ketika, Stephen ini bilang kalau, Jeffrey, kayaknya aku mau pulang deh. Entah kenapa setelah si Stephen dibilang sama Jeffrey kalau dia tuh mau pulang, Jeffrey ini ngerasa dia tuh nggak mau kalau si Stephen ini pergi gitu. Nah guys, ketika itu si Jeffrey ini langsung panik, dan karena dia tuh sangat panik, dia melakukan hal yang gila. Dimana dia tuh ngambil sebuah barbel, kalian tahu barbel yang seberat itu. Akhirnya si Stephen dipukul pakai barbel. Yang pasti si Stephen akhirnya meninggal dunia, tewas dia. Nah, setelah itu si Jeffrey ini bingung nih, aduh, gue harus ngapain nih, gue harus ngapain biar si tubuh si Stephen ini hilang gitu di depan dia. Di balik kebingungannya dia tuh tiba-tiba terlintas sebuah ide. Nah guys, dimana idenya Jeffrey yang keluar dari otaknya adalah dia tuh ya pasti membelah-belah hampir semua bagian tubuhnya si Stephen. Abis itu dia menjembunyikan tubuhnya di sebuah tempat yang emang agak tersembunyi. Nah, setelah itu akhirnya ya udah dia tuh hidup seperti biasa. Nah guys, itulah awal dari rangkaian kejahatan Jeffrey yang sangat mengerikan. Nah, kehidupan dia sebagai orang dewasa yang semakin gila setelah dia menghilangkan nyawa si Stephen di umur dia 18 tahun. Setelah pembunuhan pertamanya nih, si Jeffrey berhenti bertahun-tahun. Nah, si Jeffrey ini mencoba hidup normal seperti orang pada umumnya. Dia kerja berpindah-pindah kota, dari kota A ke kota B, dari kota B ke kota C, seperti itu aja bertahun-tahun. Nah, di mana Jeffrey ini mencoba untuk ngendaliin diri dia itu agar
agar dia tuh nggak pengen punya dorongan untuk menghilangkan nyawa orang lagi gitu. Tapi ternyata keinginan dia untuk menghilangkan nyawa orang lain setelahnya tuh malah lebih kuat gitu daripada sebelumnya. Nah guys, kita masuk ke tahun 1990-an, di mana si Jeffrey ini punya ritual ataupun kegiatan yang sangat ekstrim. Di mana di tahun 90-an itu dia tuh suka mengajak pria ke rumahnya. Setelah mengajak ke rumahnya, mereka itu akhirnya diberikan sebuah minuman gitu sama si Jeffrey. Nah, di mana? Nah, minuman itu udah dimasukin obat tidur, kayak obat nggak sadarkan diri. Setelah korbannya nggak sadarkan diri, dia tuh langsung menghilangkan nyawanya si korban. Nggak cuma menghilangkan nyawa, abis itu difoto, terus menyimpan bagian-bagian tubuhnya di tempat yang nggak selayaknya gitu. Yang paling mengerikan adalah di mana si Jeffrey bisa memakan bagian tertentu dari si korbannya. Kan bayangin, makan tubuh manusia. Nah guys, semua ini dilakukannya karena obsesi utamanya, yaitu dia tuh ingin seseorang yang nggak akan pernah meninggalkan dia gitu. Serem sih memang guys, tapi emang itu kenyataannya. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang sudah berteman atau sudah bertemu sama Jeffrey, terus dia memutuskan buat pergi gitu, bahkan cuman kayak sekedar pulang doang, si Jeffrey ini nggak mau. Nah, selanjutnya di tahun 1991 nih, Jeffrey tinggal di sebuah apartemen kecil bernomor 213. Di luar nih ya, terlihat biasa aja gitu, sunyi, tenang, ya kayak apartemen pada umumnya. Tetapi ketika polisi masuk ke rumahnya si Jeffrey Dahmer, semuanya itu berubah total. Di mana nih guys, di dalam ruangan itu, polisi menemukan tengkorak manusia yang udah tersusun rapi, organ tubuh mereka yang udah di dalam kulkas, terus potongan daging mereka yang udah di dalam freezer, foto-foto korban yang sedang dibelah-belah, dan juga ada sebuah drum udara yang berisi cairan asam, tulang, dan juga bagian-bagian tubuh lainnya itu tersebar di banyak posisi, mana kayaknya udah tersebar aja gitu. Nah, inilah hal yang paling mengerikan yang ditemukan oleh pihak polisi. Bahkan, para polisi yang sudah bertahun-tahun menangani sebuah kasus yang sangat mengerikan, sampai polisi-polisi pada waktu itu sampai kehilangan kata-kata. Nggak nyangka, ada orang yang berani melakukan hal gila kayak gitu. Nah, kita masuk ke awal kehancuran si Jeffrey Dahmer. Awalnya dia bisa ketahuan polisi karena ada seorang korbannya yang berhasil kabur. Nah, korbannya ini seorang laki-laki, di mana dia itu datang ke kantor polisi dengan tangannya yang masih diborgol, terus dia ketakutan, dia berlarian nih jalan ke kantor polisi, dia minta bantuan polisi. Nah, dijelasin lah semuanya kepada pihak polisi, di mana dia itu disekap sama Jeffrey, tangannya diborgol, dia mau dihilangkan nyawanya. Pokoknya diceritain semua. Di mana setelah korbannya itu melaporkan kepada pihak polisi, polisi langsung datang nih menuju ke apartemennya si Jeffrey. Nah, pada saat itulah polisi itu mulai masuk ke apartemennya, dan polisi menemukan banyak banget bagian-bagian ya kayak gitu, bukti-bukti kejahatannya Jeffrey, apa yang dilakukan Jeffrey selama ini, dan bahkan itu sudah bertahun-tahun dilakukan oleh Jeffrey. Terus setelah dia ditangkap polisi, hukuman apa sih yang didapatkan oleh Jeffrey ataupun nasib akhirnya si Jeffrey? Nah, jadi nasib akhir si Jeffrey, dia itu setelah dilakukan persidangan diputusinlah hukuman, di mana Jeffrey ini dijatuhi hukuman 16 hukuman penjara seumur hidup. Tetapi takdir berkata lain, di mana 2 tahun setelah dia masuk penjara gitu, tepatnya di tahun 1994, dia tuh lagi bekerja nih di area penjara. Si Jeffrey ini dipukulin oleh narapidana yang lain hingga akhirnya dia itu meninggal dunia lah di penjara. Nah, banyak nih orang ataupun masyarakat yang melihat itu tuh sebagai akhir yang paling pantas atas semua yang udah dilakuin sama si Jeffrey. Nah guys, itu dia kasus psikopat bernama Jeffrey Dahmer. Nah, dimana seseorang yang tampak biasa aja di depan, ternyata dia itu menyimpan banyak banget hal yang sangat mengerikan di otaknya. Monster itu tidak selalu muncul dengan wajah yang menakutkan. Kadang mereka juga terlihat sangat tenang. Ya, begitu biasa gitu, kayak manusia pada umumnya. Sampai kita itu nggak sadar gitu bahwa mereka itu menyimpan sesuatu hal yang nggak bisa kita pahami. Nah guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai video ini sampai akhir, dan jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe-nya di bawah, dan nantikan video-video aku berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa, bye-bye.